au imaman au ma'muman wa fi jami'il ahwal. Baik orang salat itu salatnya sendiri, tetap sunat baca amin setelah baca Al-Fatihah. Au imaman, atau dia sebagai imam, tetap sunat baca amin setelah baca surah Al-Fatihah. Ini berbeda dengan mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, pada salat jahar, setelah imam membaca waladhdallin, itu imam tidak sunat baca amin. Yang sunat baca amin cuman makmum secara jahar sama-sama. Adapun dalam mazhab kita Syafi'iyah dan sebagian ulama yang lain, sunat baca amin setelah Al-Fatihah, baik dia itu solat sendiri maupun dia itu solat berjamaah sebagai imam, atau makmuman, atau dia sebagai makmum, sunat membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Wa fi jami'il ahwal, dan pada semua kondisi. Apa maknanya? Maknanya pokoknya dimanapun baca Al-Fatihah, dalam solat, di luar solat, sedang duduk, berdiri, di masjid, di jalan, di dalam kendaraan, kalau sudah baca Al-Fatihah, sunat baca amin. Apa dalilnya? Lima jaa fi sahihain, sebagaimana tersebut hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah bersabda, idza ammana al-imamu fa amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Rasulullah mengatakan, idza ammana al-imamu fa amminu, apabila imam salat membaca amin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, fa amminu, maka kalian, kata Rasulullah, yang sebagai makmum ikutlah membaca amin. Kenapa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, maka bahwa sesungguhnya barang siapa yang kalau bacaan aminnya sekalian serentak dengan bacaan amin para malaikat. Artinya apa? Malaikat setelah mendengar Al-Fatihah juga membaca amin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, ahlus sama, semua penghuni langit, itu para malaikat, setelah mendengar Al-Fatihah dimanapun dibaca, mereka menjawab membaca amin. Nah, kata Rasulullah, ketika kita baca amin dalam solat setelah Al-Fatihah sebagai makmum, apabila bacaan amin kita sekalian serentak dengan bacaan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan seluruh dosa yang telah terdahulu. Jadi harus pas bacaan aminnya. Kalau ngantuk-ngantuk, begitu mau amin, paskan dulu. Biar ketika kita baca amin sekalian serentak dengan bacaan seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat, sehingga di bacaan amin saja seluruh dosa-dosa kita insya-Allah sudah terampunkan. Jadi hanya lapai-lapai roh dia baca amin, hanya lemah-lemah menan-menan aja amin. Begitu imam sudah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dah tunggu. Ini harus pas aminnya, dia serentak sama malaikat semua penghuni langit. Amin, maka dihapuskan seluruh dosa-dosa. Kemudian wali muslimin, dalam Sahih Muslim ada hadis yang lain,
mirip-mirip juga hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Idza qala ahadukum fis shalah amin wa qalatil malaikatu fis sama amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah bersabda, "Idza qala ahadukum fis shalah amin," apabila salah seorang di antara kalian membaca amin dalam salat. Nah, ini berarti baik salat berjamaah maupun salat sendiri. Apabila kita baca amin setelah baca Al-Fatihah. Wa qalatil malaikatu fis sama, dan malaikat yang mendengar bacaan Al-Fatihah kita, berarti ini bacaan Al-Fatihah pada salat jahar, dan para malaikat mendengar bacaan amin kita, mereka juga mengamin serentak dengan kita. Nah, apabila itu terjadi, fawafaqat ihdahumal ukhra, apabila bacaan amin malaikat sekalian serentak dengan bacaan amin kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan seluruh dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai lupa, baik dalam salat maupun di luar salat, jangan sampai lupa setelah Al-Fatihah membaca amin. Kemudian wa an Anas, dalam hadis yang lain daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW telah bersabda, u'titu amin fi shalah wa 'inda ad-du'a lam yu'ta ahadun qabli illa ay yakuna Musa, kana Musa yad'u wa Harun yu'ammin fakhtamud du'a bi amin fakhtimud du'a bi amin fa innallaha yastajibuhu lakum. Rasulullah bersabda, u'titu amin fis shalah wa 'inda ad-du'a. Aku, kata Rasulullah, diberikan arahan, diberikan syariat untuk membaca amin dalam salat setelah membaca Al-Fatihah, wa 'inda ad-du'a, dan setiap membaca doa. Dikata Rasulullah, aku, artinya untuk umatku, diberikan syariat sunat membaca amin setelah membaca Al-Fatihah dan ketika membaca doa amin. Itu syariat diberikan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad dan untuk kita umat Nabi Muhammad. Lam yu'ta ahadun qabli, yang siapapun sebelumku, kata Rasulullah, tidak ada syariat amin. Tersa, siapapun sebelumku, umat-umat terdahulu, tidak ada syariat baca amin, baik setelah Al-Fatihah maupun ketika baca doa. Enggak ada mereka. Khusus ada pada Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'ta ahadun qabli, yang umat-umat sebelumku enggak ada syariat baca-baca amin, illa ayyakuna Musa, kecuali ada satu yang lain, satu nabi yang lain. Siapa itu? Musa. Kana Musa yad'u wa Harun yu'ammin. Ketika Nabi Musa berdoa, wa Harun yu'ammin, Nabi Harun, saudara kandungnya Nabi Musa, membaca amin. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa amin juga ada pada syariat orang agama Yahudi, Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau hari ini kita melihat dalam agama Yahudi, ketika membaca doa, mereka membaca juga amin, cuma enggak amin, mereka baca amin. Nah, itu memang syariat mereka yang Allah turunkan kepada mereka. Amin mereka baca. Kemudian Nasrani juga demikian, ketika baca doa amin. Kalau Nasrani dari mana datangnya syariat amin? Kata Rasulullah, cuma Rasulullah, Nabi kita dan Nabi Musa. Orang Nasrani, Nabi Isa dari mana? Mereka
ambilnya dari turunan orang agama Yahudi. Karena 3 agama samawi ini, Yahudi, Nasrani, Islam, sangat banyak kesamaan. Nah, itu. Jadi biar kita tahu dari mana asal usul. Kok kita pikir Islam saja ketika baca doa amin, amin. Enggak, Yahudi juga ada syariat itu. Dan Nasrani mewarisnya dari Yahudi. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, memang khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai baca Al-Fatihah dan setiap selesai baca doa, maka kata Rasulullah, fakhtimud du'a bi amin. Maka tutuplah doa kalian, kata Rasulullah, bi amin, dengan membaca amin. Itu perintah Rasulullah. Fa innallaha yastajibuhu lakum. Maka sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa kalian dengan sebab adanya amin. Allah kabulkan doa. Jadi jangan enggak semangat ketika amin dalam baca doa. Baik baca doa sendiri atau baca doa dipimpin oleh seorang. Jadi harus semangat aminnya. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Semangat semua. Karena itu memang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus semangat bacanya, itu perintah Rasulullah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wa mislu man la yaqulu amin kamithli rajulin ghaza ma'a qaumin faqtara'u fakharajat sihamuhum wa lam yakhruj sahmuhu. Perumpamaan orang yang tidak baca amin. Ini orang yang malas baca amin, yang lesu, enggak baca pun ketika Al-Fatihah ataupun ketika doa, tangannya pun naik turun. Kadang tangan pun enggak diangkat. Nah, kata Ibnu Katsir, perumpamaan orang tidak baca amin setelah Al-Fatihah maupun ketika baca doa. Perumpamaan orang yang tidak baca amin tersebut kamatsali rajulin ghaza ma'a qaumin, seperti seseorang ghaza ma'a qaumin, yang ingin berperang, yang ingin ikut perang. Seperti seseorang ingin ikut perang. Jadi kita mau perang dengan suatu kaum, membela negara, membela agama, mau perang. Maka perang membela negara, perang membela agama sangat mulia, adalah pahlawan. Maka semua orang semangat untuk pengen ikut membela negara, membela agama. Ada nilai kepahlawanan yang tinggi di situ. Maka semua orang semangat pengen ikut. Nah, perumpamaan orang yang tidak baca amin setelah baca Al-Fatihah dan setelah setiap baca doa, perumpamaan seseorang yang ingin perang, faktara'u, kemudian diundi. Nggak mungkin semua ikut, diundi. Siapa yang dapat undian, dia yang bisa ikut. Yang nggak dapat undian, nggak bisa ikut. Maka yang dapat undian beruntung, bisa ikut perang, membela negara, membela agama, jadi pahlawan. Yang tidak bisa ikut, kurang semangat, lesu. Nah, itu dulu. Kalau sekarang kalau bisa nggak usah ikut. Dulu seperti itu. Maka perumpamaan orang yang tidak baca amin seperti seseorang diundi untuk ikut perang, sebuah keadaan yang, sebuah perjuangan yang mulia. Maka diundi, fakharajat sihamuhum, setelah diundi banyak orang yang keluar undiannya, dapat ikut, sudah semangat keluar undiannya dan bisa ikut, senang sekali. Walam yakhruj sahmuhu, sedangkan orang yang tidak, perumpamaan orang yang tidak baca amin tadi, ada satu orang ini semangat juga, dia pengen ikut, tapi undiannya tidak keluar. Ini debi-debi undiannya, cukup semangat kan?
tapi undiannya enggak keluar-keluar. Faqala lima lam yakhruj sahmi. Kemudian dia susah, gelisah, bertanya, kenapa undian saya tidak keluar-keluar? Padahal saya sudah semangat dari beberapa hari sebelumnya untuk bisa ikut perang, menjadi pahlawan. Tapi kok enggak keluar-keluar undian saya? Yang lain semua sudah keluar undiannya. Faqila lahu innaka lam taqul amin. Maka dikatakan bagi orang tersebut, tahukah kamu kenapa undianmu enggak keluar? Karena kamu enggak membaca amin. Ketika sholat, baca Al-Fatihah semangat. Ya. Setelah sholat, orang-orang yang membaca amin dapat pahala banyak, bawa keberkahan. Ada orang dalam sholat enggak baca amin, kemudian dia merasa lesu. Saya sholat enggak pernah tinggal, semangat sholatnya, baca Al-Fatihah semangat, tapi hasilnya sepertinya kayak kurang. Kenapa? Karena dia tidak baca amin. Saya berdoa siang malam, semangat sekali baca doa, tapi kok sepertinya enggak makbul. Digoblain baca doa diterima oleh Allah, ilmu kok nak diterima. Bisa saja persoalannya di bacaan amin. Jadi jangan dipandang remeh bacaan amin. Ini kalau ada orang bertanya kenapa doa saya tidak diterima-terima, tidak makbul-makbul, bisa saja tersangkut di amin. Baik datanya nanda baca amin. Berarti Ci baca amin. Kadang mbak aminnya yang sangkut. Nah, terakhir makna amin. Qala al-aksarun. Ya. Banyak ulama berpendapat tentang makna amin. Qala al-aksarun, namun pendapat kebanyakan ulama, pendapat umumnya ulama, maknahu Allahumma stajib lana. Maknahu, arti amin, Allahumma stajib lana, ya Allah istajib lana, terimalah, kabulkanlah, jawablah doa-doa kami. Nah, itu arti amin. Artinya ya Allah kabulkanlah, terimalah, jawablah doa-doa kami. Doa yang mana dalam surah Al-Fatihah? Doa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Yang mana itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat hidayah. Siapa mereka? Orang-orang ahli surga, para rasul, para nabi, para wali-wali, orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan Engkau tunjukkan kami, jangan Engkau bawa kami ke jalan orang-orang yang mendapatkan murka-Mu ya Allah, waladhdallin, dan jalan orang-orang yang tersesat. Kemudian kita membaca amin. Wahai Allah, kabulkan, terima, jawab doa kami tersebut. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah beberapa maklumat dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim tentang bacaan amin yang sunan kita bacakan setelah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah pertemuan subuh Jumat depan kita masuk dalam rukun berikutnya, nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam rukun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.